Shalom. Baik saudara sekalian, kita bersukacita pada hari ini. Jadi masih di dalam suasana memasuki tahun yang baru. Ya, di dalam hari yang ke-9, saya mengucapkan selamat tahun baru saudara. Biar di tahun yang baru ini, dengan kesempatan yang ada, kita bisa beribadah kepada Tuhan, mengasihi Dia lebih lagi. Baik saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambilkan dari dua bagian. Yang pertama dari Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Nanti yang kedua adalah 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, 26 sampai 30. Ya, kita mempersiapkan dua bagian ini. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, boleh memasuki tahun yang baru, 2022. Tidak terasa pandemi COVID berlangsung hampir 2 tahun ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk hidup, adalah untuk berbuah bersaksi bagi nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah dengan pertolongan-Mu, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus, menolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan uraian firman Tuhan, juga setiap kami yang akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan ini diterjemahkan ke dalam kehidupan kami. Setiap kali kami membuka firman Tuhan, kami mau membuka hati kami. Mohon Roh Kudus yang membuka mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup, kami serahkan waktu ini. Amin. Baik, saudara sekalian, saya akan bacakan dulu yang dari Korintus ya, dari Korintus. Pasalnya yang pertama, pasalnya 12 maksud saya, di dalam ayatnya yang ke-12 sampai 14, lalu 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Lalu ayat yang ke-26 sampai dengan ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Lalu ayat yang berikut kita akan baca dari Efesus yang pertama, ayatnya yang ke-22-23. Kita baca bersama-sama saudara ya. Efesus pasal pertama ayat 22 dan 23. Mari, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya akan ulangi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala
dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Baik, saudara sekalian, ya ini maafkan ya karena dengan masker kadang-kadang saya agak beruap, jadi nanti saudara bisa mengerti ya. Nah, baik saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah gereja adalah tubuh Kristus. Dan saya mengakomodasi tema ini saudara menjadi gereja yang adalah tubuh Kristus yang hidup di zaman now. Gereja yang adalah tubuh Kristus yang hidup di zaman now. Ada 3 hal akan saya bahas pada hari ini, saudara. Yang pertama, siapakah atau apakah gereja sebenarnya? Lalu yang kedua, dapatkah menjadi Kristen tanpa menjadi bagian dari gereja setempat? Dan yang ketiga, sudahkah doa Tuhan Yesus bagi gerejanya terwujud? Bagaimana? Ya, saya ulangi sekali lagi, saudara, biar 3 poin ini menjadi perenungan kita. Siapakah dan apakah gereja sebenarnya? Dapatkah menjadi Kristen yang kedua tanpa menjadi bagian dari gereja setempat? Sudahkah doa Tuhan Yesus bagi gerejanya terwujud? Bagaimana? Nah, kita akan masuk dulu yang pertama, saudara sekalian ya, mengenai siapakah atau apakah sebenarnya gereja. Nah, dengan singkat saja saudara, ada 2 istilah yang terkenal dari gereja. Dari Perjanjian Baru namanya eklesia disebutnya, eklesia, dan dalam Perjanjian Lama pakai kata kahal ya. Nah, pengertian eklesia, itu adalah keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi gereja itu adalah definisi yang paling sederhana. Gereja itu adalah God's call people ya, God's call people, God's call out people. Jadi orang yang sudah dipanggil keluar oleh Tuhan. Artinya sebut panggil keluar dalam arti dari dosa dunia. Artinya sudah ditebus, sudah diselamatkan. Nah, ini ingin saudara ingat ini. Definisi sangat penting ya. Di gereja adalah umat yang dipanggil Allah keluar dari dosa dunia. Jadi paling sederhananya adalah gereja adalah umat yang sudah ditebus, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, telah menebus Anda dan saya. Kita orang tidak layak, saudara. Kita adalah orang berdosa. Tetapi setelah ditebus, kita ada satu hidup yang baru. Nah, inilah yang menyatukan gereja, saudara. Ya, kalau hidup yang baru ini, kalau di dalam surat Petrus menyebutnya itu disebut kodrat ilahi. Kita yang manusia berdosa ini bagaimana bisa punya kodrat ilahi? Ada hidup Allah dalam diri Anda dan saya. Kalau Yohanes menyebutnya benih ilahi. Kalau Paulus menyebutnya, saudara, kita mulai ada satu anugerah yang membuat kita itu dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya hari ini, saudara, sebelum kita lebih lanjut, apakah saudara dan saya menyadari bahwa kita sudah ada hidup ilahi, hidup baru di dalam Yesus Kristus? Ada nggak, saudara? Ya, sambil walaupun pakai masker, lihat kiri kanan sebentar. Nah, ya. Apakah matanya ada sinar enggak, saudara? Biarpun ngantuk-ngantuk baru bangun ini pagi-pagi ya. Kalau ada sinar bersyukur ya. Berarti ada hidup ilahi di dalamnya. Kalau enggak ada, minta maaf, saudara. Mungkin perkataan ini cukup keras ya. Dalam nama Tuhan, setiap tahun baru harus bertobat. Ya, ini keras, saudara ya. Tapi betul, saudara. Dan kalau saudara dan saya mengalami, kita tidak layak, kita semua orang berdosa, tapi ditembus oleh Tuhan. Nah, itulah umat yang dipanggil keluar dari dosa dunia. Nah, itu saudara sebenarnya secara arti kata itu bisa berarti 2, saudara. Eklesia itu, yang pertama berarti gereja lokal, yang kedua bisa berarti worldwide, seluruh dunia. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada kata kahal, ini biasa dipakai. Ada satu kata lagi namanya eda, saudara. Ya, saudara nggak usah, sekarang di Google bisa cari itu semua, saudara ya. Nah, eda itu pengertiannya adalah the entire visible congregation. Jadi seluruh jemaat yang kelihatan. Nah, kahal itu artinya adalah yang disebut this within him, it who respond to calls God's call. Jadi yang di dalamnya tadi yang gereja yang seluruhnya itu adalah mereka yang mengalami panggilan Tuhan. Nah, jadi sama, saudara, sebetulnya ya. Jadi definisinya adalah yang kita simpulkan adalah gereja yang hidup, komunitas yang hidup, yang berespon kepada panggilan Tuhan. Itulah gereja, saudara.
Sekali lagi, gereja adalah satu komunitas yang hidup, yaitu mereka yang berespon kepada panggilan Allah. Nah, kita bisa berespon bagaimana, saudara? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa berespon bagaimana, saudara? Itulah saudara disebut lahir baru, yaitu menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Sekali lagi, saudara, hidup baru, hidup Kristus, benih ilahi, kodrat ilahi yang kita terima dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui respon tadi iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Oh, ikut saya, saudara? Kita ikut ya, coba-coba ikut ya. Mari, saudara ya, sama-sama ya, 1 kali, 2 kali ya. 1, 2, 3. Apa itu yang disebut hidup benih ilahi? Itu adalah hidup yang baru yang kita terima dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman-Nya diberitakan. Itulah Anda dan saya. Ada kodrat ilahi, benih ilahi ya. Sekarang saya lagi lihat kiri dan kanan. Ada kodrat ilahi ya. Kita bilang. Ya, saya bilang, saudara. Ya. Ini pada nggak mau bilang ini. Ya, saudara, ini penting sekali, saudara. Betul. Nah, dengan itu, saudara. Nah, pertanyaan kedua masuk ini. Dapatkah seorang Kristen tidak menjadi bagian dari gereja setempat? Jawabannya tidak dapat, saudara. Pada saat Anda dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus, hidup baru itu yang menyatukan kita. Anda dan saya tidak pernah sendiri lagi. Walaupun kita kadang-kadang rasanya seperti sendiri. Hari ini mulai ingat, saudara. Saudara tidak pernah sendiri. Saudara adalah anak-anak Allah. Bisa berseru, ya Tuhan, ya Allah Bapa, dalam keadaan apapun juga. Ingat, saudara ya. Jadi ini yang kedua tadi dikatakan, saudara, itu sebetulnya di dalam 1 Korintus, di dalam pasalnya yang ke-12, dikatakan di sini, saudara, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Kita sudah dijadikan satu tubuh secara rohani. Tadi dikatakan baik lokal ataupun sedunia ya. Dikatakan demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya, saudara, kita dilahirkan baru, masuk ke dalam pekerjaan Roh Kudus. Karena itu kita berespon, karena itu kita bertobat, bukan karena kita hebat, saudara. Kita tidak mau jadi Kristen. Saya tidak mau jadi Kristen. Maafkan, saudara, saya pernah lihat ketua remaja nyontek, saudara. Saya waktu itu belum Kristen. Nah, kalau ketua remajanya pelit, enggak ya? Amin, amin ya. Saudara, ya bagaimana mau jadi Kristen? Tapi saya tahu saya banyak dosa yang lain. Tidak bisa tidak bertobat ya. Nah, baik, saudara sekalian ya. Jadi, kita akan lalu masuk, saudara, ke yang ketiga. Jadi tema hari ini, gereja adalah tubuh Kristus. Artinya Yesus Kristus kepala, kita tubuhnya. Ini adalah soal identitas. Apakah betul gereja kita ini tubuh Kristus? Kelihatan sifat Kristusnya. Nah, kelihatan nggak, saudara? Kalau melihat-lihat, maaf ini ya, anggota GKY Pluit, ada sinar Kristusnya. Dari tadi saya bilang ada sinar matanya, walaupun ini kita pakai masker ya, tapi matanya bersinar itu. Ya, bersinar, ada anugerah. Amin. Amin. Nah, ya, mesti ada, saudara ya. Dengan sungguh dulu ya. Nah, jadi ini sekarang saya dengan cepat saja, saudara, akan membahas mengenai sifat-sifat gereja. Sebetulnya, saudara, kalau dibahas itu ya, ternyata, saudara, yang disebut dengan sebutan atau gelar, title, atau sebutan panggilan, maksudnya, sebutan panggilan, itu ada 16, saudara. Jadi gereja adalah tubuh Kristus, itu salah satu. Ya. Kalau saudara bawa di sini banyak, saudara ya, saudara bisa melihat di Google juga ada itu ya. Di dalam gereja adalah God's building ya, bangunan Allah, ladang Allah, rumah Roh Kudus, dan seterusnya, banyak, saudara. Nah, ini adalah tubuh Kristus tadi, yaitu tubuh yang adalah taat kepada kepala, semuanya berfungsi. Nah, nanti ini akan dibahas di dalam sebulan ini nanti pasti, saudara ya. Nah, hari ini saya tekankan dengan identitasnya adalah tubuh Kristus, bukan tubuh yang lain.
Nah, hari ini saudara dan saya bukan milik kita sendiri lagi. Tapi sudah ditebus, sudah dibeli. Tebus itu adalah dibayar oleh Tuhan Yesus. Yang ditebus adalah Anda dan saya. Dosanya dibayar, ya. Kita seringkali mendengar doa dosanya ditebus, itu maksudnya bukan dosa ditebus, yang ditebus adalah orang berdosanya. Dosanya dibayar lunas di kayu salib, saudara. Itu dosa Anda dan saya. Dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu saudara sifat gereja, itu tadi dikatakan sebutannya tubuh Kristus. Yang kedua adalah karakteristiknya. Nah, sifatnya itu ada 13 saudara sebetulnya. Ada 13 ya. Nah, tapi yang kita ingin tekankan secara apa tanda gereja? Nah, ada 4 saudara ya. Yang disebut gereja itu esa, 1. Gereja itu kudus. Gereja itu am. Am itu artinya universal. Dalam pengakuan iman ada tadi ya. Gereja yang kudus dan am. Am itu umum, universal. Dan satu lagi gereja itu adalah apostolik. Artinya diutus ke tengah dunia, saudara sekalian. Nah, ini beberapa sifat gereja. Nah, ini harus ada sifat Kristusnya di situ. 1, di dalam Kristus. Dikuduskan di dalam Kristus. Am menjadi 1 dimanapun kita ketemu orang Kristen. Ada sifat Kristusnya. Dan dikatakan apostolik, diutus oleh Yesus Kristus ke dalam dunia. Nah, inilah yang ketiga saudara. Apakah doa Tuhan Yesus sudah tergenap? Bagaimana tergenapnya? Nah, ini yang menjadi poin kita yang terakhir, yang ketiga. Nah, pertanyaannya saudara, apakah gereja hari ini makin dikenal sebagai tubuh Kristus? Nah, kalau saya boleh katakan, gereja yang hidup, yang adalah tubuh Kristus yang hidup di zaman now, namanya pasti terkenal. Kenapa saudara? Karena sekarang gampang viral. Ya, bisa terkenal nih, baik online bisa viral kemana-mana. Nah, tetapi pertanyaannya, sebagai gereja yang sudah dikuduskan, gereja yang satu, gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang universal itu, yang menyatukan di seluruh dunia, apakah makin dikenal? Ini yang membuat kita sedih saudara. Namanya makin terkenal, tetapi hidup yang sucinya makin terasing. Tidak dikenal dalam tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus kok tidak seperti Kristus? Sampai ada seorang saudara ya, pemimpin dunia, ya saudara tahu, karena ini menjadi kutipan, sudah menjadi umum, Gandhi. Gandhi mengatakan, kalau semua orang seperti Kristus, dunia semua akan menjadi Kristen. Dia katakan begitu. Nah, jadi artinya kita masih terus dalam proses, tetapi kita juga bersyukur. Dengan segala keterbatasan kita, sinar Kristus boleh bercahaya. Nah, bagaimana caranya saudara sekalian? Dengan singkat di sini, kita adalah terang dunia, karena Kristus adalah terang dunia. Kristus ada dalam diri Anda dan saya. Ya, jadi kita terang dunia bukan dari diri sendiri, dari Kristus yang adalah terang dunia. Nah, yang bahaya, iblis tidak tinggal diam, saudara. Ada kalimat yang mengatakan, Allah menaruh gereja di dalam dunia, tapi setan berusaha menaruh dunia dalam gereja. God put the church in the wall, but Satan tries to put the wall in the church. Nah, ini kita mesti berdoa. Minta Tuhan tolong, supaya biarlah tubuh Kristus adalah Anda dan saya. Semua berfungsi tadi. Satu Tuhan, karunia-Nya banyak. Satu roh. Dan tadi satu tubuh. Artinya apa saudara? Di sini ada fungsi bersama kita satu roh. Saling memiliki di dalam Tuhan. Satu Tuhan. Lalu satu hidup, kita saling membutuhkan, kita saling care, saling peduli. Kalau satu menderita, yang lain juga merasa menderita. Apakah kita berasa demikian, saudara? Inilah pertanyaan pada hari. Jadi bagaimana caranya, saudara? Satu, jangan hidup kita terpecah. Kita kadang-kadang di gereja menjadi terang gereja, bukan terang dunia. Di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di kuliah, ada sinar Kristusnya, adalah tubuh Kristus yang bersinar dimanapun berada. Terang dunia, garam dunia. Nah, yang pertama adalah pecahnya hidup Kristen. Yang kedua, pecahnya dunia Kristen. Kita hanya sukanya di dunia kita sendiri, saudara. Di dunia Kristen yang melayani, tidak. Harus melayani itu dimanapun dengan berbagai macam bentuk. Sebagai apapun, kita bisa bersinar sebagai adalah tubuh Kristus yang hidup di zaman now. Dan yang terakhir adalah yang disebut saudara dengan ada disebut istilah ateisme praktis. Itu ada buku-buku semua saudara ya. Nah, ateisme praktis ini adalah secara teoritis saya bukan ateis.
Tetapi secara praktis sepertinya Tuhan tidak ada. Saudara-saudara sekalian, di dalam zaman pandemi saya banyak kali diundang mengenai ceramah ini, ya, mengenai bagaimana di dalam zaman pandemi. Saya mengatakan, sebelum zaman pandemi itu, saudara, kesempatan yang yang esensial diterapkan dalam yang eksistensial. Artinya, yang dasar-dasar sekarang kelihatan diuji. Ini perkataan dari Jonathan Edwards. Justru melihat orang Kristen sejati, benih ilahi, kodrat ilahi yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Roh itu justru di zaman susah, saudara. Ada love to Christ, joy in Christ. Mari katakan sama-sama, 1, 2, 3. Love to Christ, joy in Christ. Saya akan tutup, saudara, dengan 2 cuplikan. Yang ke satu itu ada seorang, di sini ada seorang anak, namanya Jamie. Jamie ini perempuan, saudara. Dia itu baru saja seorang remaja, ya. Jadi remaja yang tanggung begitu, ya. Kira-kira saya bayangkan umur 13-an begitu. Dia baru mau masuk kelas remaja. Remaja awal, nanti remaja tengah, remaja akhir. Ya. Biasanya remaja, yang disebut remaja itu biasanya remaja 16 sampai 18. Itu remaja tengah sebetulnya, ya. Remaja awal itu 13 sampai 15. Nah, Jamie ini dia nggak mau ke gereja pertama. Karena mengalami kecelakaan, saudara. Salah satu tangannya itu diamputasi. Memang nggak diceritakan tangan kiri atau kanan, ya. Ya misalnya kita anggap saja tangan kanannya, ya. Diamputasi. Dia malu, remaja, saudara. Akhirnya dengan doa mama, dengan persiapan, dia mau datang ke gereja. Sehingga mamanya telepon guru sekolah minggu. Bu guru, tolong Jamie akan ke gereja. Nanti tolong jangan ditanya, ya. Karena kalau gereja itu maaf saudara suka tanya karena saling peduli tadi, tapi seringkali menjadi buat tangannya kenapa? Oh jadi dia sadar tangannya nggak ada satu kan? Nah jadi tolong Bu Guru, udah Bu Guru baik, Bu Guru sekolah minggu ini. Ya nanti saya akan siapkan. Nah Jamie sudah datang ke gereja, tapi gurunya sakit, saudara. Waduh, ada guru pengganti sekolah minggu, ya, ngajar. Nah hari itu ada nyanyian lagi, nggak tahu gurunya itu nggak tahu, saudara, ya. Itu digambarkan adalah gereja itu, ya, adalah gereja pakai tangan, ya, seperti ini gereja itu, ya, hidupnya bersama, di dalam ada orang nyanyi, lalu pintunya dibuka, ada gereja yang bersekutu di dalam. Waduh, saudara, ini pakai tangan. Nah Jimmy tangannya cuma satu. Waduh, saya waktu baca cerita itu, saudara, ini bahaya nih, pasti Jimmy udah sadar, dia sedih. Tapi Anda percaya, hari itu waktu nyanyi itu, tiba-tiba ada seorang anak laki yang juga tangannya satu bisa pas, saudara. Jadi waktu ada gereja, ya, itu seperti menara kan 2 tangannya itu. Satu tangannya Jimmy, satu tangan anak laki itu. Dia yang di dalamnya ada nyanyian, ada pujian. Waktu pintunya dibuka, ada orang yang bersuka cita, yang bersinar di dalam Kristus, ya, adalah tubuh Kristus. Saudara, waktu saya baca cerita itu, saya terharu. Kita manusia terbatas, sudah siapkan, sudah telepon, tapi gurunya sakit, ada guru pengganti, nggak sengaja, wah ini bisa, nggak mau ke gereja lagi nih. Tapi tidak, Tuhan bisa lakukan sesuatu melalui pekerjaan Roh Kudusnya. Nah cuplikan yang terakhir, saudara, ini juga tentang sekolah minggu, ya. Saya jadi kali ini ada cuplikan sekolah minggu yang bagus. Ada seorang anak, saudara, saya bayangkan ini TK ini, ya, mau mulai masuk ke sekolah minggu yang kelas-kelas gitu, ya. Mamanya sudah bilang, nanti kalau kamu ke sekolah minggu, itu banyak guru-guru, banyak teman-teman yang baik. Kamu akan dikenalkan kepada yang namanya Yesus Kristus. Nanti ada game, ada permainan, ada prakarya. Bagus sekali. Anak ini baik, mama. Nah, lalu anak ini ke gereja. Dan betul-betul saudara itu semua, ada teman, ada main game, ada pujian. Dia senang sekali. Waktu pulang, ya, mamanya tanya ini, kamu tadi ke gereja bagaimana? Oh enak mama, betul, banyak teman, banyak permainan, saya senang sekali. Tapi saya nggak ketemu yang namanya Yesus itu. Saudara ngerti? Anak ini kira ada satu orang namanya Yesus gitu loh, saudara, ya. Jadi dia pikir kok nggak ada ini yang namanya Yesus Kristus, ya. Nah cerita itu sudah mengingatkan kepada kita. Kalau hari ini kita yang adalah tubuh Kristus, betul-betulkah sifat Kristus ada? Kata Kristen sendiri, saudara, itu Kristianos, itu arti Kristus kecil, mirip Kristus. Nah saya ingin katakan, kita bukan orang yang hebat atau bagaimana, tetapi
Karena ada benih ilahi, ada kodrat ilahi, kita adalah tubuh Kristus yang boleh bersinar. Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus dalam diri kita ada satu sifat yang menggambarkan Kristus. Waktu saya baca cerita itu, saudara, kalau ada jemaat datang di kita di sini yang baru, apakah ada Kristus di sini? Ada tubuh Kristus di sini? Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Allah sudah menempatkan Kristus menjadi kepala jemaat. Kita adalah tubuhnya yang seharusnya berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari kepala. Apakah hari ini kita betul-betul menyadari bahwa Anda dan saya telah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuh Kristus. Banyak anggota, karunia-Nya macam-macam, tetapi adalah tubuh Kristus. Ada sifat Kristus di situ dalam semua pelayanan. Bapa, pada hari ini masih di dalam suasana tahun baru, di dalam gerejamu merindukan satu growing community. Biarlah Tuhan jemaatmu di tempat ini boleh bertumbuh ke arah Kristus. Kami adalah tubuh Kristus yang hidup di zaman now, baik melalui online, melalui onsite, bahkan melalui segala aspek kehidupan. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, kami adalah tubuh Kristus yang hidup. Karena Kristus telah melahirbarukan kami, telah menebus kami, dan kami adalah tubuhmu. Layakan segala karunia di tahun yang baru bersinar lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang setia melayani, berkati para majelis yang melayani, berkati para pengurus, berkati semua Tuhan. Dimanapun melayani, ada tubuh Kristus yang bersinar. Walaupun kadang-kadang kami terbatas Tuhan, semua kami persiapan masih ada kekurangan, tapi kami percaya satu hal, Roh Kudus akan membantu kami, Tuhan akan memimpin kami. Tahun 2022 terbatas kami mengetahui walaupun dengan segala prediksi dan ekspektasi, tapi satu hal kami tahu, kalau Tuhan yang pimpin dengan pertolongan Roh Kudus, ditopang kasih karunia-Mu, itu cukup bagi kami. Ajar kami berjalan bersama-Mu, karena Engkau adalah kepala, kami anggota tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa bersyukur di dalam tahun ini. Amin.